Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan wawancara khusus di Tribun Lampung. Ya Tribuners, baru hari ini sudah ada berita yang viral di media sosial dan juga di portal berita Tribun Lampung, di mana seorang ASN namun seorang oknum ASN diduga melakukan atau menganiaya salah satu alumni IPDN yang sedang magang di BKD Lampung. Dan untuk mengetahui seperti apa kelanjutan atau informasi yang sejelas-jelasnya agar kita tidak simpang siur terkait dengan berita tersebut, kita sudah terhubung dengan Kadiskom Info Lampung yaitu Bapak Ahmad Saifullah yang sudah bergabung bersama dengan Tribun Lampung melalui via Zoom pada sore hari ini. Halo, selamat sore Pak Ahmad Saifullah. Baik, Pak Ahmad. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama Tribuners di rumah terkait dengan informasi di mana seorang alumni IPDN yang diduga mendapatkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ASN di BKD Lampung. Seperti apa Pak terkait dengan kejelasan informasi tersebut? Ya, baik begini, berkaitan dengan saat ini adanya pemberitaan oknum ASN dari BKD yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai yang magang ya dari IPDN yang magang untuk di Provinsi Lampung yang di saat ini sedang dikumpulkan dulu di BKD. Jadi dari konfirmasi yang kami lakukan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan tadi juga sudah kami berkumpul juga dengan beberapa pihak bahwasanya kejadian tersebut adalah dilakukan oleh oknum sebagai pegawai di BKD dan kejadian ini bukan melibatkan atas kedinasan ya. Pertama di luar jam dinas. Yang kedua ini dilakukan oleh oknum yang berkaitannya dengan dasarnya bahwa mengatakan pembinaan. Pembinaan ini kalau dihubungkan secara akademi ini adalah antara senior dan junior. Senior dan Baik. junior. Jadi tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Dan saat ini juga bahwasanya untuk yang bersangkutan yang diduga melakukan penganiayaan ini ditindaklanjuti untuk pemeriksaannya oleh inspektorat. Sementara Baik. itu saya sampaikan. Nah tadi kan Pak Ahmad menjelaskan bahwasannya memang kejadian tersebut di luar jam kerja bisa dikatakan seperti itu. Kalau boleh tahu kapan Pak terjadinya tindak penganiayaan tersebut? Dari informasi yang diterima adalah pada hari Selasa setelah selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib. Kebetulan di ruang yang bersangkutan, oknum tersebut gitu, yang bersangkutan untuk sementara ya dari indikasi yang diadakan ataupun juga tadi sudah dikonfirmasi kepada Kepala Badan BKD yang bersangkutan adalah merupakan salah satu kabid kepala bidang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Baik, lalu berdasarkan keterangan sementara yang sudah diterima dari korban yang merupakan alumni IPDN ini, apakah memang aksi penganiayaan ini sebelumnya sempat terjadi, sempat dilakukan, atau baru hari Selasa kemarin yang Bapak baru saja sebutkan, Pak? Saya kira dari informasi juga yang kami dapatkan tidak ada sebelumnya karena memang baru hari kemarin itulah hari Selasa itu dikumpulkan untuk diberi arahkan yang tadi tutup menanamkan rasa kecintaan lah artinya ini anak-anak baru nih dari lulusan IPDN mungkin bagaimana cara untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai lulusan-lulusan akademi. Nah itu yang kami dapat terima. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada. Gitu. Sebelumnya Baik, tidak ada dan baru itulah dikumpulkan setelah pada maghrib itu. baik. Lalu untuk oknum yang diduga melakukan tindakan penganiayaan, sementara ini berapa orang Pak yang sudah dikenakan cuti untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut? Untuk sementara baru satu orang itu dulu oknum kepala bidang itu yang diperiksa oleh
inspektorat. Nanti perkembangannya mungkin juga diinformasikan nanti daripada inspektur setelah hasil dari pemeriksaan. Gitu. Baik. Sejauh ini Pak Ahmad, bagaimana kondisi dari korban? Apakah korban ini selain mengalami luka fisik mungkin mengalami trauma diakibatkan kejadian tersebut, Pak Ahmad? Untuk sementara dari informasi yang didapat dari pihak rumah sakit, memang kemarin korban yang mengatasnamakan korban merasa ada sakit di bagian perut saja. Untuk yang lainnya secara fisiologis ya mungkin ada hal trauma di dalam dirinya dia sendiri, tetapi secara kedokteran yang lainnya masih dalam keadaan sehat. Dan yang kami dapat info juga sebetulnya yaitu diminta untuk push up, kemudian kalau sepertinya ada penganiayaan berupa pemukulan di atas seluruhnya, sampai dengan saat ini juga saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemeriksaan inspektorat. Baik. Lalu terkait dengan adanya kasus dugaan di mana seorang oknum ASN yang diduga melakukan penganiayaan kepada juniornya, ini bisa dikatakan seperti itu. Jika memang terbukti oknum tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pak? Yang pertama, pemerintah Provinsi Lampung tetap menghormati proses hukum apabila, karena kami dengar juga dari pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami juga sudah melaporkan juga kepada Bapak Sekda juga, kepada Bapak Gubernur, bahwa proses ini kita harus hormati dan tetap kita junjung tinggi ya ajas menghormati untuk proses hukum. Namun demikian saat ini proses selaku aparatur sipil negara ini kan ada untuk bidang pengawasannya ada di inspektorat. Jadi dilakukan dulu pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan nanti juga akan diambil keterangan terhadap korban. Setelah itu nanti akan diklarifikasi dan kalaupun nanti proses hukum ini berjalan karena memang harus ditindaklanjuti, maka pemerintah Provinsi Lampung membuka lebar permasalahan ini, apapun juga kami memang harus menjalani. Jadi kita juga tidak akan menutupi, kita juga menghormati secara aturan hukum yang berlaku. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini apakah sudah diketahui dugaan motif awal kenapa sampai oknum ASN ini diduga melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang alumni dari IPDN yang sedang magang di BKD Lampung, Pak? Untuk sementara sampai dengan saat ini karena juga saya ataupun juga Bu Kaban belum menerima langsung dari yang oknum tersebut ya, karena saat ini sedang ada pemeriksaannya dari inspektorat, belum mendapatkan. Hanya sedikit penyampaian saja bahwa pada waktu itu maksudnya dikumpulkan itu adalah dalam rangka pembinaan saja untuk menanamkan jiwa korsa bahwa kita lulusan PDN ini untuk menunjukkan hal yang terbaik, bekerja harus baik, kemudian juga tunjukkan bahwa kalian adalah lulusan akademi, jangan memalukan. Nah ini saja yang baru kami terima gitu. Mengenai proses terjadi hal sesuatunya ini belum saya dapatkan juga. Nanti mungkin setelah dapat hasil dari pemeriksaan inspektorat. Baik, Pak Ahmad, terkait dengan kasus tadi kan di awal Bapak sempat menyinggung permasalahan terkait junior dan senior, di mana memang kasus senioritas itu di dahulu kala atau beberapa tahun lalu memang sempat mencuat, namun beberapa tahun ini juga menghilang. Dan ini kembali lagi kasus senioritas terjadi. Menurut Pak Ahmad sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Mengapa kira-kira kasus senioritas ini muncul kembali nih Pak, terutama di lingkungan pemerintahan di Lampung Pak? Sebetulnya hubungan senior junior ini kalau dalam hubungan akademi ini bagus, ya pembinaan ini, penerapan doktrin. Mungkin yang salah adalah cara melaksanakannya, ya kalau memang itu indikasi yang disampaikan penganiayaan ini juga salah. Dan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena saya juga sudah konfirmasi khusus kepada BKD dan BKD juga tidak ada mengarahkan. Jadi ini murni adalah tindakan oknum. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi antara hubungan senior junior ini hanya bersifat istilahnya antar kami ini lulusan SPDN ini, PNS ini adalah dari akademi. Nah hubungan itu baik malah. Justru senior dan junior ini kalau ditanamkan dengan baik, yaitu untuk memberikan motivasi, untuk memberikan doktrin-doktrin, ayo kita tunjukkan bahwa kita ini
lulusan akademi ini harus kerjanya, disiplinnya, kinerjanya harus lebih bagus. Itu yang biasa hubungan senior junior itu. Gitu. Kalau di luar konteksnya seperti yang terjadi, ini memang dilakukan oleh oknum. Itu saja. Baik, Pak Ahmad, lalu kan ini dinyatakan bahwasannya memang korban atau diwakili oleh paman ini sudah melakukan atau melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Lalu seperti apa tindakan pemerintah Provinsi Lampung untuk mengusut tuntas kasus ini? Mungkin bekerja sama dengan pemerintah pihak kepolisian atau seperti apa, Pak Ahmad? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kami menghargai, kami menghormati proses hukum yang berlaku. Baik. Apabila memang dari pihak keluarganya sudah melaporkan, kita akan kooperatif. Ya, kooperatif, apapun juga informasi yang didapatkan, sepertinya akan memanggil yang bersangkutan. Silakan, saya kira tinggal nanti penegak hukum itu bisa koordinasi dengan APIP kita ya, dengan inspektorat ya. Inspektorat, saya yakin juga inspektorat juga pasti akan melakukan kerjasama juga untuk dalam rangka pemeriksaannya. Baik, Pak Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Lampung yang mengunjungi dan melihat secara langsung korban dari kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ASN ini, Pak? Ya, tadi dari pihak BKD ke sana ya, dari pihak BKD-nya itu disampaikannya. Itu saja Baik. dari pihak BKD. Ya. Ya, Pak Ahmad, karena kan tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum ASN. Bagaimana nih Pak ke depannya supaya kasus ini bisa kita hindari agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, Pak? Menyikapi daripada hal itu, saya kira ini pelajaran yang berharga ya bagi kami yang para ASN yang ada berkaitannya dengan hal-hal seperti ini yang terjadi di luar konteksnya kedinasan. Mudah-mudahan ini cukup yang terakhir. Dan saya juga tadi sudah berkoordinasi juga, kami berkomunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian untuk terus mengawasi terhadap kegiatan-kegiatan bagi ASN-ASN yang magang, yang artinya baru lulusan-lulusan sebelum kami disebar, kemudian dikumpulkan di BKD tersebut untuk dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sepertinya setelah dikumpulkan, mungkin segera didistribusikanlah ke dinas mana, ke kecamatan mana, ataupun memang harus ke kelurahan. Itu segera dilakukan. Jadi mungkin itu upaya-upaya yang dilakukan ke depannya, kemudian arahan-arahannya bersifat di saat jam dinas, itu di saat jam dinas, jadi tidak lagi ada kejadian-kejadian yang di luar jam dinas dikumpulkan oleh seseorang. Nah ini supaya tidak terjadi lagi. Tadi sudah disampaikan kepada Kepala Badan BKD dan insya Allah kedepannya Badan BKD tadi sudah mengevaluasi dan direncanakan insya Allah tidak akan terjadi lagi. Baik, lalu terakhir Pak, sebelum kita menutup wawancara khusus pada hari ini, apa harapan kedepannya bagi para ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung atau kedepannya yang akan menjadi ASN supaya mungkin budaya senioritas ini yang memang negatif atau cara-cara yang dilakukannya tidak baik supaya tidak dilakukan kembali nih Pak? Ya, kalau ini dikatakan budaya yang negatif, pasti apapun juga tidak boleh dilakukan kembali. Ya, tidak boleh dilakukan kembali. Dan ini edukasi ini juga untuk menjadikan suatu evaluasi, ya, evaluasi kepada seluruhnya, juga kepada rekan-rekan adik-adik kita yang nanti lulusan APDN ke depannya. Insya Allah ini tidak akan terjadi lagi, ya. Dan kepada rekan-rekannya yang lain, yang senior-seniornya, saya kira ini merupakan suatu pelajaran. Dan mudah-mudahan kembali lagi kita pastikanlah ke depannya tidak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar jam dinas yang sehingga akan sedikit untuk memancing hal kejadian-kejadian ini lagi. Ini tadi yang saya tekankan tadi bahwa Kepala BKD pun juga sudah berkomitmen bahwa kegiatan ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Baik, jadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad bahwasannya ini tidak berkaitan dengan pemerintahan ataupun kedinasan, ini adalah perilaku yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti itu ya Pak. Nah, Betul, ini betul. kan Pak, karena kan memang berita ini sudah beredar di masyarakat dan juga seperti dikatakan memang ini tidak berkaitan dengan dinas. Lalu bagaimana Pak cara untuk memberitahu masyarakat bahwasannya kejadian ini adalah sebagai bentuk mungkin pelajaran yang bisa dijadikan
evaluasi kembali mungkin ya Pak, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Ahmad. Iya, begini. Untuk kejelasan tentang kejadian ini kan kami juga secara pemerintahan menunggu hasil dari pemeriksaan ya dari Baik. inspektorat, sehingga nanti latar belakang kejadian, permasalahan, kemudian sampai terjadi kronologis yang dikatakan diindikasikan penganiayaan ini nanti terbeberkan, ya kan? Apalagi kalau memang sepertinya pihak dari aparat penegak hukum, ya kan nanti yang akan melakukan kerjasama juga dengan inspektorat, saya kira juga pasti akan terpublikasikan. Nah, tetap kami mengedepankan bahwasanya ini diyakinkan bahwa tidak boleh lagi terjadi dengan kejadian ini apabila ini pure betul-betul dilakukan oleh oknum tersebut. Jadi proses-proses yang dilakukan dengan cara-cara hal seperti itu yakinkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Itu saja. Baik Pak Ahmad Saifullah, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk memberikan klarifikasi tentunya atau kejelasan terkait dengan kasus yang memang menimpa seorang alumni IPDN di mana diduga mendapatkan tindakan aniaya yang dilakukan oleh oknum ASN di BKD Lampung. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas informasinya dan waktunya. Sampai jumpa di lain waktu Pak Ahmad. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan informasi terkait dengan kasus alumni IPDN yang memang sedang magang di BKD Lampung namun ternyata diduga mendapati tindakan aniaya yang dilakukan oleh oknum ASN. Dan saat ini dia sudah mengajukan laporan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian beserta dengan pemerintah Provinsi Lampung pun telah bekerja sama untuk mengusut tuntas terkait kasus ini dan kita akan menantikan bagaimana kejelasan mulai dari motif apa yang melatar belakangi kejadian ini sampai kejelasan yang mana kita akan mendapatkan klarifikasi dari kedua belah pihak. Tribuners, mungkin itu saja wawancara khusus bersama dengan Mutiara dan juga tadi sudah hadir bersama Mutiara Bapak Ahmad Saifullah selaku Kepala Dinas Kominfo Lampung yang sudah menemani dan memberikan kejelasan terkait dengan kasus tersebut. Dan sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya.